Perkenalkan, nama saya Brad Christopher Rory. Saya akan mempresentasikan tugas kedua dari mata kuliah batubara dengan judul Blending dan Homogenisasi pada Batubara dengan dosen pengampu itu Bapak Dr. Insinyur Edi Jamal Toyoteru, STMT ASEAN Engineering. Untuk pertamanya ini ada pendahuluannya itu merupakan batubara ini masih menjadi sumber energi utama di berbagai sektor industri, terutama pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Indonesia. Selain untuk kebutuhan domestik, batubara ini juga merupakan komoditas ekspor yang penting. Namun kualitas pada batubara ini sangat bervariasi, tergantung lokasi dan kondisi geologis seperti nilai kalor, kadar abu, sulfur, dan kelembapan atau total moisture-nya, yang dapat mengganggu proses pembakaran dan mempercepat kerusakan pada peralatan. Untuk mengatasi hal ini, industri menggunakan dua metode utama, yaitu blending, yang merupakan pencampuran batubara dari berbagai sumber untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan, dan homogenisasi, yaitu yang menstabilkan kualitas batubara dari satu sumber dengan mengurangi fluktuasi antar batch. Yaitu kedua cara ini penting untuk menjaga efisiensi operasional dan stabilitas pasokan energi yang ramah lingkungan. Yang pertama ini kita akan membahas blending batubara. Blending batubara ini merupakan proses pencampuran berbagai jenis batubara dengan karakteristik yang berbeda guna menghasilkan campuran atau blend yang memiliki kualitas sesuai standar pengguna atau permintaan dari konsumen, terutama dalam sektor pembangkit listrik. Tujuan dari blend ini tidak hanya untuk memenuhi spesifikasi teknis seperti nilai kalor dan kadar abu atau kadar sulfur, tapi juga untuk menekan biaya operasional dengan memanfaatkan batubara lokal yang lebih murah dan kualitasnya yang bervariasi. Dengan teknik blending ini, perusahaan dapat tetap menjaga efisiensi pembakaran dan minimalkan risiko kerusakan peralatan akibat sifat batubara yang tidak seragam. Berikut ini ada beberapa metode yang digunakan untuk blending batubara ini. Yang pertama ini kita akan membahas chevron stocking. Prinsip dari metode ini, dia batubara ini ditumpahkan dari konveyor ke satu titik. Itu dia titik tetap, kemudian membentuk pola V chevron di sepanjang jalur konveyor. Seperti pada gambar ini, dia terbentuk pada seperti huruf V. Ini ada bench 1, bench 2, dan bench 3. Untuk kelebihan dari metode ini, dia penyebarannya relatif merata di sepanjang stockpile. Namun kekurangannya ini, dia bisa saja terjadi segrasi atau pemisahan butiran kasar dan halus di sisi kanan dan kiri pertumpukan, itu maksudnya di bagian sini, sehingga perlu adanya pengambilan dengan reclaimer yang merata. Aplikasi dari metode ini umumnya digunakan pada stockpile besar di pelabuhan batubara atau terminal blending. Metode berikutnya ini ada windrow stacking, yaitu batubara ini dijatuhkan dari konveyor ke titik berbeda secara bergantian sepanjang jalur, sehingga dan membentuk gundukan memanjang atau windrow, seperti pada gambarnya ini. Pertama ditumpuk pada bagian sini, kemudian jika ini udah mencapai batasnya ini, kemudian ada lapisan penutupnya ini, kemudian dipindahkan ke titik-titik berikutnya sehingga membentuk gundukan yang memanjang atau windrow. Untuk kelebihan metode ini, dia mengurangi segrasi karena penumpukannya lebih bertahap jika dibandingkan dengan metode chevron yang tadi. Untuk kekurangan sendiri, dia membutuhkan sistem pengaturan tumpahan konveyor atau stacker yang bisa bergerak. Untuk aplikasi metode ini cocok untuk pengampuran kualitas batubara yang berbeda secara progresif. Ini metode berikut ini ada konsel stok ini. Batubara ini dijatuhkan di satu titik sehingga membentuk kerucut atau kon. Lalu stacker ini bergeser ke titik lain untuk membentuk kon berikutnya secara seri. Kelebihan dari metode ini lebih mudah mengontrol lokasi di tiap batubara dengan kualitas yang berbeda. Namun untuk kekurangannya ini, segrasinya ini lebih besar terjadi di setiap kon, yaitu butir kasar itu tergulir ke bawah dan halus berada di tengah. Untuk aplikasinya ini digunakan untuk blending sederhana saja, atau jika space yang tersedia terbatas. Berikut ini ada blending silo, yaitu batubara ini dari berbagai kualitas dimasukkan ke dalam silo vertikal atau seperti penyimpanan. Kemudian itu saat dikeluarkan dari bawah, material itu tercampur akibat gaya gravitasi, seperti pada gambar ini kan terlihat batubara masuk dari atas. Kemudian dia karena adanya gaya gravitasi sehingga batubara ini terjadi pencampuran di sini, dan kemudian dia keluar dari bagian bawahnya.
Untuk kelebihannya ini dia pencampurannya lebih homogen karena aliran dari berbagai lapisan yang telah tercampur. Untuk kekurangannya sendiri, dia memiliki kapasitas terbatas jika dibandingkan dengan stockpile yang terbuka. Dan biayanya juga memiliki harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang lain. Karena untuk investasi infrastrukturnya yang mahal. Untuk aplikasi ini umumnya pada pabrik semen, pembangkit listrik, atau fasilitas konsumsinya langsung. Berikutnya ini ada belt blending, itu batu bara ini dari berbagai sumber dialirkan ke conveyor belt secara bersamaan dengan kecepatan yang telah diatur. Campuran ini terjadi saat batu bara berjalan di atas belt, seperti pada gambar ini. Batu bara dimasukin dari sini, bagian ini, atau dari sini, kemudian dia berjalan, dan di sini terjadi pencampuran batu bara yang memiliki berbagai ragam kualitasnya. Untuk kelebihan metode ini dia blending itu dapat dikontrol secara real time sesuai target kualitas, dan untuk kekurangannya sendiri membutuhkan sistem kontrol feeding yang presisi. Untuk aplikasinya dipakai pada saat batu bara langsung dikirim ke konsumen seperti ke pembangkit listrik dengan tanpa adanya penyimpanan secara dalam jangka panjang. Berikutnya ini ada homogenisasi batu bara, yaitu merupakan proses pengolahan untuk menstabilkan kualitas batu bara dari suatu sumber agar perbedaan kualitas antar batas atau antar lapisan tambang dapat dikurangi secara signifikan. Meskipun berasal dari satu tambang, kualitas batu bara tetap bisa sangat beragam karena kondisi geologi yang tidak seragam. Oleh karena itu, homogenisasi ini diperlukan untuk menjamin pasokan batu bara ke sistem pembakaran memiliki parameter yang konsisten, sehingga kontrol pembakaran lebih mudah dan efisiensi pembangkit dapat ditingkatkan. Untuk homogenisasi batu bara ini ada beberapa metode juga, seperti yang pertama ini ada layer stock ini atau penumpukan yang berlapis. Jadi batu bara ini dari berbagai sumber dengan kualitas yang berbeda ditumpuk berlapis-lapis tipis secara bergantian di stockpile. Seperti pada gambar ini dapat dilihat bahwa ini merupakan tanah, kemudian ini ada layer lain lagi, dan kemudian layer lain lagi yang berbeda-beda dengan ketebalan yang telah diatur. Untuk cara kerja metode ini, stacker ini perlu bergerak maju mundur sepanjang jalur untuk menumpuk layer secara tipis-tipis secara berulang dan bertahap. Untuk kelebihan metode ini dia menghasilkan distribusi kualitas yang lebih rata karena variasi tersebar dalam lapisan tipis. Untuk kekurangannya sendiri dia membutuhkan sistem stacker yang dapat bergerak posisi serta area yang cukup panjang. Metode ini cocok untuk blending kualitas batu bara sebelum dikirim ke konsumen atau ke unit pencampuran lebih lanjut. Metode berikutnya ini ada drum reclaimer. Jadi ini reclaimer ini berbentuk drum silinder berputar dengan bucket mengambil batu bara secara kontinu dari seluruh penumpang stockpile. Seperti pada gambar ini dapat dilihat bahwa alat ini merupakan drum reclaimer. Jadi cara kerjanya ini sama saja seperti bucket wheel. Jadi dia mengambil mengikis secara perlahan sepanjang stockpile dan mengikis batu-batu bara itu sehingga campuran dari banyak lapisan batu bara itu langsung tercampur di tempat. Untuk kelebihannya dia menghasilkan homogenisasi yang sangat baik. Untuk kekurangannya sendiri dia karena menggunakan alat drum ini dia membutuhkan investasi alat yang sangat tinggi karena memiliki perawatan atau maintenance juga yang memiliki biaya yang sangat tinggi. Untuk penggunaan metode ini dipakai di terminal batubara besar atau PLTU yang memiliki skala yang besar yang membutuhkan juga kualitas konstan. Berikutnya ini ada longitudinal stockpile atau tipe memanjang. Jadi stockpile ini berbentuk memanjang atau linear dengan stacker bergerak di sepanjang jalurnya, dan batu bara ini ditumpuk dengan metode bisa menggunakan chevron, windrow, layer di sepanjang pile, lalu diambil dengan reclaimer seperti drum atau bridge scraper yang melintang pada pile. Pada gambar ini dapat dilihat juga ini adalah batu bara yang telah ditumpuk-tumpuk juga, kemudian diambil menggunakan reclaimer untuk didistribusikan. Ini kelebihan dari metode ini kapasitasnya besar, cocok untuk homogenisasi batu bara dalam jangka yang panjang. Untuk kekurangannya sendiri ya karena dia ini berada di daerah yang terbuka dan skala yang besar, sehingga dia membutuhkan lahan yang luas dan conveyor yang panjang juga. Pengaplikasian longitudinal stockpile ini biasanya di pelabuhan batubara atau terminal ekspor, misalnya pada perusahaan KVC dan perusahaan Adaro. Berikut ini ada circular stockpile atau tipe yang melingkar. Jadi stockpile ini berbentuk lingkaran dan stacker ini berputar di atasnya membentuk pola lingkaran
Sedangkan reclaimer ini berada di dalam lingkaran mengambil batu bara secara radial atau berputar. Untuk kelebihan dari metode ini, dia efisiensi tahan tinggi karena dia ini pencampurannya relatif lebih baik karena dia berputar dan mencampur. Untuk kekurangannya sendiri, ini lebih kompleks dalam sistem mekaniknya dan biasanya kapasitasnya lebih kecil jika dibandingkan dari longitudinal tadi. Penggunaan metode ini biasanya dipakai pada pabrik semen, PLTU, atau terminal dengan lahan yang terbatas. Berikut ini ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian dari saya, jika ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.